makin menelusuri, makin ke dalam, aku makin nggak tega, makin pengen turun sendiri, pengen terjun langsung. Terus aku nyiapin baju. Aku tuh ada berapa setel, 8 setel tuh hitam semua. Terus yang satu tuh ada satu merah marun. Itu aku rencana mau buat nikah sebenarnya, nggak jadi. Terus aku pengen beli senjata sendiri, pengen latihan sendiri gitu kan dari. Siapa mengira perempuan ini ingin mahir menggunakan senjata setelah terpikat dengan propaganda ISIS. Listiawati, bekas pekerja migran asal Kendal, Jawa Tengah, membagikan sepenggal kisah hidupnya dalam film dokumenter bertajuk Pilihan. Sekolah pun aku cuma SLTP tuh nggak lulus ya, langsung nyantren. Terus kerja jadi TKW. Aku pengen kayak yang lain, aku pengen punya kendaraan sendiri gitu kan. Ibaratnya pegang uang sendiri gitu. Pada 2020 silam, Lis ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri karena terlibat pendanaan kelompok Jamaah Ansarud Daulah JAD di Indonesia, kelompok teror yang berafiliasi dengan ISIS. Densus 88 menangkap terduga teroris berinisial Z di Desa Payung, Kecamatan Weloding. Lis menjalani hukuman pidana 3 tahun penjara. Pada Juni 2023, dia bebas dari lapas perempuan kelas 2A Semarang. Cerita tentang pekerja migran perempuan terlibat dalam kelompok teror bukan hal baru. Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Pemirsa, tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali menangkap seorang perempuan terduga teroris Purworejo berinisial IP di Jawa Tengah Kamis sore. Ika Puspitasari, bekas pekerja migran di Hong Kong, ditangkap di Purworejo pada 2016. Ika menyatakan setia pada ISIS, siap membiayai kelompok teror, dan diproyeksikan menjadi pengantin alias pelaku bom bunuh diri di Bali. Masih di tahun yang sama, aparat juga menangkap Dian Yulianovi, bekas pekerja migran di Taiwan dan Singapura yang berencana meledakkan diri di luar istana kepresidenan. Sebelum terradikalisasi, kehidupan Novi yang berusia 27 tahun tak jauh dari kebanyakan remaja seusianya. Dalam 3 tahun terakhir, Densus 88 Polri mencatat tren penurunan aksi teror di Indonesia. Bahkan sejak 2023, nihil teror dalam bentuk serangan fisik. Namun pola pendekatan terorislah yang berubah dengan menargetkan perempuan, anak, dan remaja. Sebenarnya kan radicalization itu kan is not gender neutral. Jadi men and women radicalized differently. Cara proses radikalisasinya perempuan dan lelaki itu berbeda. Nah, kalau sekarang kita melihat ada spike naik perempuan lebih terlibat ya karena kalau dulu kan kalau sampai sekarang pun ya misalnya kajian-kajian pengajian itu kan sangat patriarki ya. Jadi lelaki lah yang punya suara, kemudian yang bisa bertanya. Dengan media sosial itu kan perempuan boleh tanya apa aja. Jadi ada sense of agency yang hidup di situ. Bayangin kalau di dalam masyarakatnya dia tidak pernah dihargai, kalau di dalam rumahnya dia tidak pernah dihargai, kalau di dalam perkawinannya dia tidak pernah dihargai dan dinilai. Kalau tiba-tiba ada yang merekognisi dia, yang menghargai dia, mengajaknya ke surga dengan apapun yang dia punya, bagaimana enggak gitu. Nah itu yang harus jadi kacamata gender membantu kita untuk memahami situasi itu. Jadi lulus SD itu aku udah ke sawah bantu orang tua sampai aku itu pernah berhenti atau aku istirahat dulu ya, nggak langsung nerusin karena nggak ada biaya itu. Lis adalah salah satu karakter di film dokumenter Pilihan, produksi Ruang Migran, komunitas dan media alternatif bagi pekerja migran Indonesia. Film ini diproduseri
Ani Emma Susanti, bekas pekerja migran di Hong Kong, dan Nur Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian YPP sekaligus penggagas Ruang Migran atau RUMI. Yang sebetulnya kita itu melakukan apa yang disebut itu apa namanya, transmedia storytelling gitu. Jadi kita bagaimana menggunakan strategic storytelling, bercerita isu-isu yang super sensitif, isu-isu yang semua orang itu wow, takut banget, ngeri banget tentang radikalisasi online dengan berbagai macam platform. Dan kita percaya setiap platform itu mempunyai kelebihan tersendiri-sendiri. Film dokumenter adalah medium bercerita yang dipakai untuk membangun kesadaran dan literasi pekerja migran. Dari Liz, kita mendengar cerita tentang seseorang yang ingin mengubah nasibnya. Dulu mau jajan aja itu aku harus kerja dulu. Jadi aku masih ingat banget. Aku tuh pengen beli jajanan kayak kacang atom gitu kan. Aku tuh harus kerja dulu, panen cabai di sawah tetanggaku yang biasa dagang gitu. Nah itu aku baru bisa jajan. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi di Jakarta sebelum akhirnya memutuskan menjadi pekerja migran di Singapura. Saat itu, usianya 22 tahun. Itu karena aku pengen kayak mbakku bisa ngirim orang tua ya. Di Singapura sekian, kalau nggak salah 2012 itu kan. Aku pulang tahun 2014. Di sana jaga anak dua, yang satu masih kecil umur 2 tahun, yang satu udah SD. Aku cuma 2 tahun karena itu aku takut anaknya jatuh main sama abangnya gitu. Jadi aku daripada jantungan terus udah aku 2 tahun nyelesain kontrak. Pas itu qadarullah ditemukan jodoh ya, nikah. Malang, nasib Liz tak lantas membaik. Dia justru jadi korban kekerasan rumah tangga dan ekonomi dari suami dan keluarganya. Karenanya, Liz ingin kembali bekerja ke luar negeri. Tahun 2016, ia berangkat ke Hong Kong dengan hati gundah lantaran meninggalkan bayinya yang berusia 1 tahun 4 bulan. Sama baju aku tuh sampai basah karena apa ya, masih nyusuin tuh kan, sampai tak tupin kerudung gini. Sebenarnya itu masih berat ninggalin anak masih kecil gitu kan, tapi karena masih kumpul mertua, adik mertua, mbak ipar, adik ipar, mbak ipar sama mertua itu. Jadi udah nggak kuat, batin udah nggak kuat, akhirnya tak paksain. Padahal anak masih bayi, masih kecil gitu kan, Terus alhamdulillah dapat majikan yang baik di sana. Di Hong Kong, Liz merawat lansia dan bebersih rumah sembari berjualan makanan di waktu luang. Dari hasil jerih payahnya, Liz punya telepon pintar untuk pertama kali. Potonganku baru beli sendiri Hawaii itu, yang harga $1,000 itu masih murah. Itu yang pertama kali ya. Terus Mbak kan kayak Mbak Murni kan punya Facebook. Aku disuruh buat bikin Facebook, nggak bisa aku bikin Facebook. Terus temen aku yang kerja di, kan neneknya ini besanan gitu kan, nenek aku yang tak jaga sama dia besanan, sering ngantar makanan nih. Nah aku minta tolong sama dia, Vi tolong tolong buatin tuh Facebook, aku nggak bisa buat Facebook. Dibuatin sama dia. Yaudah Facebook. Dari media sosial, Facebook dan YouTube, Liz melihat dunia. Dan ini yang ia temukan. Mereka kan di bom kan, di bom terus mereka ngungsi nih, disuruh keluar dari kotanya itu. Aku baru bisa nonton namanya YouTube gitu. Jadi di situ pas aku ketemu pas pepecahan di timur gitu. Jadi lagi asik-asik nonton nih, lewat nih. Dah aku buka, terus banyak anak-anak bayi-bayi yang itu kan hancur berkeping-kepingnya. Di situ aku terenyuh gitu. Terus aku
nyari ke Facebook. Ya, Facebook teman-teman yang pendukung-pendukung orang Timur, orang Yaman, orang Al-Quds, Palestina gitu. Tanpa kemampuan memadai untuk mengecek kebenaran informasi yang ia terima, Liz terlibat lebih jauh secara emosional. Nah, dari situ aku rasa kemanusiaan aku tuh muncul gitu. Aku pengen bantu. Terus aku nyari yang golongan-golongan seperti Mujahidah. Aku nyarinya di Facebook. Aku berteman dengan orang yang umat-umat yang bercadar gitu, hewan-hewan mungkin yang penampilannya pakai senjata. Nah dari situ aku mulai tanya-tanya gitu, kok ada pepercahan di sana, kok anak-anak kecil bayi semua dibomin gitu kan. Ini sebenarnya ada apa dan siapa yang pelakunya? Emosi yang berkecamuk dalam diri Liz ditambah minimnya literasi dan algoritma di media sosial, ibarat paket combo yang mengerikan. Seperti dijelaskan Nurhuda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Kan kalau kita mensederhanakan proses orang terlibat dalam jaringan online itu kan 3N itu. N pertama needs-nya. Lu udah sebutin bahwa itu adalah permasalahan galaunya tadi. Titik lemah gitu. N itu needs. Karena individualis itu needs to belonging, needs untuk bisa diterima, dapat cinta, diperhatikan. Itu kan kebutuhan mendasar semua orang gitu. Terus kemudian network lah. Networknya untuk mencari need-nya itu kan, kalau dulu kan orang datang ke pengajian, ke agama, terus kemudian ke kumpulan orang-orang. Nah ini sekarang itu medsos gitu. Nah di medsos ini ya makanya harus pintar berselancar di medsos itu menjadi penting. Nah terakhir itu naratifnya. Kita harus mulai paham itu narasi apa sih yang dijual oleh kelompok ini, yang digunakan kelompok ini supaya menarik orang gitu loh. That's the thing. Nah. Rasa ingin tahu dan empati membawa Liz lebih jauh. Liz bergabung dalam sebuah grup di aplikasi perpesanan yang belakangan diketahui anggotanya berisi simpatisan ISIS. Terus dari situ aku, TKW Hongkong tah gitu. Iya, terus aku tanya masalah ini loh, perpecahan yang di sana gitu. Terus kamu kalau mau tahu, kamu masuk aja ke grup. Nanti kejadian-kejadian yang terbaru itu, berita-berita yang terbaru nanti ada di situ. Tapi kamu jangan pakai nama perempuan ya. Kenapa? Perempuan masih sedikit. Nanti banyak yang ini, gitu kan? Ini yang pengen minta nomor, gitu, nomor WA. Gitu. Oke. Terus aku pakai nama Al-Fatih, carikan nama itu, aku masuk. Dari situ aku baru belajar, baru aku selalu lihat berita terbaru di situ. Kehadiran Liz disambut dengan baik para simpatisan, sampai ia dipercaya menjadi salah satu admin grup tersebut. Di sela pekerjaan merawat lansia, Liz tekun menyimak berbagai konten yang dibagikan di dalam grup dan aktif berkomunikasi dengan sesama anggota. Bagi Liz, ini ibarat oase, sebuah hiburan di tengah kondisi pernikahannya yang kandas. Aku tuh udah ngerasain dunia. Yang dari kayak gitu, adanya kerja pas nikah juga dapat suami kayak gitu kan. Kan suami aku dulu main tangan. Sampai akhirnya aku tinggal kerja, anak masih bayi. Aku tuh kayak udah males gitu. Tapi aku pengen cari jalan yang bener nih, menurut aku ya. Aku pengen cari jalan yang bener nih, jalan gejana yang bener gitu, yang cepat gitu kan. Kalau Suhada itu kan meninggalnya kan seperti kayak nggak terasa gitu kan, karena dilihatin taman surga gitu. Liz merasa dilihat sebagai manusia, perasaan yang tidak dia pernah dapatkan sepanjang hidupnya. Dan ini adalah perasaan yang penting, kata peneliti dan pakar gender Liz Markus. Coba bayangkan, dalam suatu masyarakat patria yang tidak merekognisi peran perempuan, lalu tidak menghargainya bahkan gitu ya, lalu si perempuan melakukan menjadi tenaga migran.
kemanapun ya. Dan di tempat yang baru, di dalam ketersendiriannya, tiba-tiba ketemu orang yang merekognisi perannya. Bayangkan sesuatu yang nobody menjadi somebody, itu kan bermakna banget. Dia merasa dikenali, dihargai, dan perjuangannya diberi nilai. Kalau sebelumnya kan kepada keluarganya nilainya adalah intrinsik, nilai uang. Dapat sekian uang, bisa membangun apa. Kalau yang ini, itu nilainya ideologis loh. Kamu membangun ini nanti kamu bisa surga. Siapa yang gak mau? Siapa yang pingin gitu. Jadi menurut saya yang sangat penting untuk memahami situasi itu adalah berangkat dari pengakuan unequality-nya lelaki dan perempuan yang menyebabkan mereka kemudian merasa tidak ada nilai. Begitu tawaran dari kelompok radikal dia menjadi bernilai, itulah perubahan terjadi pada dirinya. Dari grup itu, Liz mengenal Arif Ridwan. Liz merasa memiliki kesamaan tujuan dengan Arif, yakni hidup di bawah kepemimpinan Daulah Islamiyah di Yaman. Akhirnya aku udah sebulan komunikasi, akhirnya aku bilang, Afwan, ana akhwat gitu kan, ana seorang TKW di Hong Kong, jadi ana cuma buruh gitu kan. Oh, jadi di situ mulai perkenalan, terus pengen kesana bareng, hijrah bareng ke sana, gitu ceritanya. Bagi Liz kala itu, Arif adalah jalan menuju surga. Aku paling suka sama Arif itu apa? Dia tuh orangnya lembut. Nggak pernah sekali aja nggak pernah dia ngomong kasar sama aku. Nggak pernah. Arif tinggal di Kalimantan Barat, kerja serabutan, kadang jadi buruh kasar di gudang beras, kadang membantu orang jualan martabak. Liz yang iba lantas menyisihkan sebagian gajinya untuk hidup Arif. Pernah juga membantu modal usaha untuk Arif yang hidup bersama adik dan bapaknya yang buta. Dia nganggur kan, terus Liz pengen jual gorengan, perlu gerobak kayak. Tak kirimin tuh dia biar nggak nganggur, biar bapak juga bisa makan. Tahu nggak Mbak? Sehari itu nggak bisa ditelepon. Dari pagi sampai sore nggak bisa ditelepon. Ternyata kemana? Beli bahan peledak, kumat lagi penyakitnya. Nah, aku di situ marah banget pokoknya. Meski kesal, itu tak menyurutkan keinginan Liz membangun hidup baru bersama Arif. Jadi rencananya tuh sama Arif tuh pulang, ijab dulu, pengennya ya ijab dulu, terus kita kayak umrah gitu. Umrah sampai aku udah tanya itu harga umrah berapa. Jadi nanti di umrah itu kan Madinah sama Yaman itu kan sama 1 jam. Menuju surga yang Liz bayangkan. Sebelum kita ke sana, aku pengen punya skill menembak. Ceritanya seperti itu. Yang Liz kira cinta, sebetulnya adalah jebakan terorisme. Tapi Arifnya, aku udah beli tiket lagi seminggu, itu dia udah ketangkap duluan. Otomatis aku kehilangan ini dong, jalan gitu. Densus 88 Mabes Polri bersama Polda Kalbar mengamankan AR 21 Terduga tahun. teroris yang diamankan adalah seorang pemuda berusia 21 tahun, berinisial AR, kelahiran Kecamatan Sungai Pinyu. AR diduga terlibat jaringan terorisme karena tergabung dalam grup media sosial yang membahas tentang terorisme. Liz yang ingin mengubah nasib, yang ingin bisa memberi uang untuk orang tuanya, yang selama ini di dunianya itu-itu saja, mendadak melihat dunia yang begitu luas. Adalah apa yang banyak dialami buruh migran yang mencari nafkah ke negeri seberang.
Kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dunia butuh 1,3 juta pekerja di pasar global per tahun. Sementara, Indonesia baru bisa menyumbang tak sampai 300.000 pekerja. Pemerintah berambisi menaikkan target, mengirim 425.000 pekerja ke luar negeri tahun ini demi mendongkrak pemasukan negara sampai 300 triliun rupiah. Cita-cita ini tentu perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pekerja, penguatan perlindungan bagi mereka, termasuk upaya preventif mencegah mereka terpapar paham ekstrim, terutama dari media sosial. Membentuk tim khusus di lingkungan Kementerian P2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT melaporkan, sedikitnya terdapat 2.200-an akun media sosial yang memuat 10.000 lebih konten berbau aktivitas terorisme pada 2024. Proses radikalisasi ini tidak akan habis sampai kiamat pun. Kenapa nggak habis? Karena tadi mereka mendoktrin orang lewat kelemahan manusia. Dan pasti banyak kejadian-kejadian yang menggugah hati kita, yang membuat kita empati terhadap kejadian itu. Kejadian itu macam-macam. Misalnya bencana bisa juga. Kemudian bisa juga konflik masyarakat bisa juga yang membuat, atau misalnya konflik internasional juga. Itu kan suatu fakta-fakta kejadian yang kadang-kadang membuat hati kita itu empati melihat itu. Dan itu suatu sarana yang sangat efektif mereka gunakan untuk mendoktrin seseorang. Algoritma media sosial membuat seseorang seperti masuk ke lubang kelinci. Tanpa literasi, pengguna bisa tersesat. Nah, apa yang terjadi di Syria, terus kemudian apa yang terjadi di Taliban, apa yang terjadi di Palestina, dan semuanya itu termediasi oleh media sosial. Apa yang terjadi di India yang anti-Islam, it's charged emotionally. Jadi sosial media itu harus dibaca, it's not only technological company, it's a psychological company. Kita viral, tiba-tiba kita merasa penting jadi viral. Ratusan pekerja migran Indonesia dideportasi karena diduga terlibat atau mendukung kelompok teror. Kebanyakan dipulangkan dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Korea. Pesawat Turkish Air. Mereka keluar secara... Setibanya di tanah air, ke-12 orang terduga ISIS dibawa menuju Makobrimob. Sampai tahun 2024 akhir terdata bahwa ada sekitar 118 orang yang sudah dipulangkan atau dideportasi ke Indonesia, pekerja migran kita yang terlibat terkait dengan kasus teroris versi negara mereka. Ini adalah suasana kegiatan pelatihan bagi para instruktur OPP yang diselenggarakan di Jakarta pertengahan Januari 2025 lalu. OPP atau Orientasi Pra-Pemberangkatan adalah kegiatan pembekalan informasi oleh instruktur kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum mereka berangkat ke luar negeri. OPP diselenggarakan Kementerian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Instruktur jadi garda terdepan dalam memastikan calon pekerja mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental untuk bekerja di negara tujuan, termasuk supaya tak terpapar ekstremisme dan terorisme. Listiawati, mantan pekerja migran asal Kendal, tak pernah mendapatkan itu semua. Jadi waktu saya di PT itu nggak ada pembekalan untuk mewaspadai ada potensi akan ada radikalisme di sana, itu nggak ada, karena waktu itu belum ada yang tertangkap kan, jadi belum dibahas juga. Secara common sense kita tahu bahwa itu sangat rentan kalau mereka tidak mendapatkan pengetahuan. Jadi sangat penting mendapatkan pembekalan soal hukum, soal behavior, soal kesehatan, termasuk di sini melindungi diri dari kejahatan terorisme. Itu buat saja toolsnya yang simple dalam berbagai bahasa untuk bacaan-bacaan si perempuan itu dengan, atau laki-laki juga bisa, dengan nomor kontak dan lain sebagainya. Ya.
Makanya kita perlukan PMI yang mau berangkat itu kita harus dibekali dengan kebijakan mereka ataupun kemampuan mereka untuk melihat atau dikatakan kesadaran mereka untuk melihat suatu konten. Apakah itu ada unsur radikalnya atau ada unsur ekstremismenya ketika mereka baca atau melihat konten itu. Nota kesepahaman tahun 2023 lalu antara Badan Nasional Pemberantasan Terorisme dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menginstruksikan ada pelatihan bagi para instruktur untuk pekerja migran, termasuk dari jebakan terorisme dalam berbagai kedok yang banyak berseliweran di media sosial. Kan gini, memang sekarang yang paling efektif untuk merekrut mereka itu kan lewat media sosial. Mereka itu terpapar itu dari media sosial. Kemudian terpapar juga tidak, memang itu yang mayoritasnya sekarang. Karena itu media yang paling efektif untuk dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan radikalisasi. Apalagi kelompok muda, kelompok wanita itu kan sangat demen dengan itu, sangat senang. Dalam pelatihan, instruktur diminta memberikan pemahaman kepada buruh migran soal modus-modus radikalisasi sampai konteks geopolitik dan pola radikalisasi. Dari pemberangkatan mereka kan ada banyak kan materi yang diberikan, misalnya materi radikalisme, materi tentang keuangan, tentang money laundering segala macamnya kan terkait dengan hak dan kewajiban mereka ketika berada di sana. Salah satu materi itu adalah terkait dengan radikalisme dan penyebaran ekstremisme baik melalui offline maupun online. Itu mereka diberikan, tapi sampai saat ini kita baru tahap memberikannya kepada instrukturnya. Belum langsung kepada PMI yang mau berangkat. Kelak, materi ini diharapkan bisa sampai kepada calon pekerja migran sebelum mereka berangkat ke negara tempatan. Soal ini, Liz Markus, peneliti dan pakar gender, punya catatan tersendiri. Motif itu tidak netral gender. Motif itu berdimensi gender. Bagi lelaki dan perempuan bisa berbeda. Bagi wilayah satu dengan wilayah yang lain berbeda. Kota dan desa bisa berbeda. Pengalaman-pengalaman hidupnya bisa berbeda. Jadi menurut saya yang harus difahami adalah tentang antropomorfisme manusia, bahwa manusia itu unik, bahwa manusia itu ragam. Kita harus melihat itu. Keragaman itu yang harus ditangkap, bagaimana diterjemahkan ke dalam entah itu kurikulum atau bahan ajar dan lain sebagainya. Keragaman kan bisa berbasis gender. Menurut Liz, pelatihan yang diberikan bagi pekerja migran mesti merefleksikan keberagaman pengalaman dan kebutuhan individu. Misalnya, lewat contoh kasus tentang perempuan atau yang menggambarkan perempuan terlibat dengan radikalisme. Dengan begitu, upaya menangkal radikalisme bisa lebih efektif dan relevan dengan situasi sekarang. Ini bukan urusan lain, bisa mengena kepada dirimu yang perempuan, misalnya kayak gitu, dengan contoh-contoh di beberapa negara lain, gimana perempuan hanya butuh 1 bulan loh untuk berubah dari perempuan biasa-biasa, malah perempuan yang katakanlah quote-unquote secara moral dianggap negatif, lalu dia dibaiat, lalu dia mulai menunjukkan perubahan perilaku moralitasnya, hanya dalam waktu 1 bulan dia sudah nenteng bom misalnya kayak gitu. Contoh-contoh kayak gitu, bahwa kerentanan itu ada di hadapan kita, karenanya kewaspadaan, jangan gampang percaya dan lain sebagainya. Intinya itu sebetulnya bikin awareness orang bahwa ketika orang terlibat di dalam aksi kekerasan atau terlibat di dalam, terutama di radikalisasi online, itu bukan karena alasan agama. Lebih pertama itu satu karena galau, ada needs sendiri yang belum terpenuhi. Nah kalau terutama di mbak-mbak buruh migran ini, pekerja migran ini, salah satu needs-nya itu adalah loneliness gitu loh.
terus jomblo. Nah mereka terus kemudian tinggalnya di sebuah tempat di mana wifi gratis, kenceng. Wah pengen cari hiburan. Loh kok yang muncul Syahrukh ini, klik sana, klik sini. Kemudian, nah itu, kemudian faktor emosi itu, faktor emosi. Dunia itu rata-rata begitu. Listiawati, buruh migran asal Kendal, pernah terjebak terorisme berkedok cinta. Sekarang ngabarin lagi, aku udah nggak peduli, udah mati rasa dah. Nggak ada lagi rasa tuh. Dia ngomong nggak ada lagi sekarang, nggak ada pikiran Arif lagi, tak ada. Lis tak akan bisa lupa kejadian di November 2020 ketika pintu rumahnya digedor. Lantas ia ditangkap sepulang berbelanja dengan tuduhan terlibat pendanaan terorisme. Itu kalau pas aku ditangkap itu, di print itu semuanya, yang masuk ke Arif kalau nggak salah 23 juta. Nah, nggak banyak sih, karena aku ngasihnya juga sedikit-sedikit. Dari kejadian ini, Lis punya nasihat bagi perempuan lain yang berniat jadi pekerja migran. Kalau buat migran nih, tak saranin tuh bener sungguh-sungguh hati-hati. Hati-hati banget. Karena kadang-kadang kita tuh capek, nggak ada yang memahami kita. Terus mungkin kita punya kenalan di media, seakan-akan perhatian banget gitu kan, seakan-akan sayang banget ya. Tapi jangan maulah sama diajak-ajak apa ya namanya, ke jalan yang berat itu jangan mau.